Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan la halatal ma'azzam yang mukarram yang agung para sahabat nam Sayyidi Syamal sahib la fatah ja'arifin ada Allah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Agung para sahabat mengutip sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakirullahi fil ghafilin kasyajaratil khadra'i fi wasatil hashim." Perumpamaan berzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai seumpama pohon hijau di tengah pohon-pohon kering. Jadi Bapak Ibu, ada pohon hijau, ia tumbuh dengan suburnya, dengan segarnya. Tetapi di tengah-tengahnya, di sekelilingnya terdapat pohon-pohon kering, daunnya berguguran. Kondisi pohon itu sungguh sangat memprihatinkan. Inilah perumpamaan yang dipermisalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW antara seorang pezikir dengan orang-orang yang ghafil, antara seorang yang selalu ingat, selalu sadar akan Allah dengan orang-orang yang lupa dan lalai akan Allah. Jadi di sana ada pohon segar, di sana ada pohon kering. Bila di sana ada subur, maka di sana ada gersang, ada bahagia, ada gelisah. Di sana ada ramah, ada juga marah. Di sana ada kemudahan, di sana ada kesusahan. Yang segar, yang subur, yang bahagia, yang ramah, yang mudah adalah bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Adapun yang kering, yang gersang, yang gelisah, yang marah, yang susah adalah untuk orang-orang yang lalai akan Allah. Ketika krisis moneter melanda, bagaimana sikap kita? Ada yang takut, cemas, khawatir. Nah, ini seumpama pohon-pohon yang kering. Namun pezikir mereka tidak terdampak oleh krisis moneter itu. Batin mereka tetap dalam kondisi yang tenang dan bahagia di tengah-tengah banyak orang yang gersang, takut, cemas, dan khawatir. Ketika pandemi COVID-19 kemarin melanda, ada begitu banyak orang yang gelisah, takut, cemas, dan khawatir. Ya seperti pohon-pohon kering tadi. Namun bagi kita yang mendawamkan zikir kepada Allah, kita tidak terdampak negatifnya, batin dalam kondisi yang tetap tenang dan bahagia di tengah ketika orang banyak merasakan gelisah, takut, cemas, dan khawatir. Lalu kemudian apa sih tanda-tanda pohon itu kering? Apa tanda batin yang gersang, yang sering kali gelisah, takut, cemas, khawatir? Ada begitu banyak tanda sebetulnya menurut para ahli. Namun paling tidak yang pertama itu mudah tersinggung, mudah marah. Kalau kita masih mudah tersinggung, mudah marah, akal menjadi tidak normal, kita susah sekali untuk memahami hukum sebab akibat di dalam perbuatan. Kalau kita mudah marah, sehingga seakan-akan marah itu jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah, maka ini merupakan tanda batin yang gersang spiritual. Batin yang gelisah, batin yang diumpamakan seperti pohon kering di dalam hadis baginda Nabi SAW tadi. Kemudian ada juga pikiran negatif. Bila pikiran itu mudah negatif, pikiran mudah berprasangka buruk, pikiran takut, pikiran khawatir, pikiran jahat, pikiran kejam, pikiran jorok, pikiran mesum, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu, macam-macam. Maka ini juga merupakan indikasi batin yang kering dan gersang, batin yang gelisah. Ada juga kemudian susah fokus dan konsentrasi. Lagi sholat, pikiran kemana-mana. Lagi zikir pun ingatan ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Lagi di kelas juga, badannya saja yang di kelas, batinnya tertinggal di rumah, tertinggal di jalanan, di tempat main, di pasar, di rumah tetangga. Ini juga merupakan indikasi batin yang goplah, batin yang gelisah, susah fokus dan konsentrasi. Ada juga susah tidur, insomnia. Ini juga tanda batin gelisah loh Bapak Ibu. Kenapa susah tidur? Karena banyak pikiran. Pikiran apa? Pikiran bawah sadar. Jadi banyak pikiran bawah sadar.
Karena kan kalau orang mau tidur itu, gerbang gudang batin bawah sadar terbuka sangat lebar. Maka kadang tadinya nggak berasa gatal, tahu-tahu mau tidur gatal, garuk sana garuk sini. Tadinya nggak ingat ini, nggak ingat itu, mau tidur keingatan ini, keingatan itu. Jadi banyak pikiran bawah sadar. Tadinya nggak ingat hutang, nggak mikirin hutang, mau tidur, gudang batin terbuka lebar, kepikiran hutang. Jadilah susah pikiran karena pikiran bawah sadarnya aktif. Karena pikiran bawah sadarnya ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Jadi banyak pikiran, yaitu pikiran bawah sadar, makanya jadi susah tidur. Maka kadang kita karena pengen tidur, minum obat tidur. Ya memang bisa tidur, badannya dipaksa tidur. Tapi kan batin bawah sadar tetap aktif, tetap bekerja, walau badan kita itu tidur. Maka kadang ketika tidur itu ngigau, mimpi buruk, mimpi ketemu ular, mimpi dapat uang banyak, mimpi gigi rontok, dan mimpi-mimpi jelek lainnya kadang-kadang. Nah, jadi batin bawah sadarnya, walaupun badannya tidur, tapi batin bawah sadarnya tetap aktif. Batin bawah sadarnya tidak istirahat, tidurnya tidak off, tidak total. Karena batin bawah sadarnya masih aktif, masih berpikir, makanya batin itu gelisah. Jadi orang kalau insomnia susah tidur, itu pasti batinnya gelisah. Ada banyak sekali sebetulnya tanda-tanda batin gelisah itu ya Bapak Ibu. Tapi pada intinya, kenapa batin itu gelisah? Sehingga diibaratkan oleh beliau seperti pohon yang kering. Batin yang gelisah itu Bapak Ibu sekalian, batin yang goplah. Apa itu goplah? Lalai. Yaitu lalai ruhnya dari jasad, menyimpangnya batin dari badan. Seperti kasus susah tidur tadi, badannya kan memang sudah dibantal dan di kasur, tetapi batin bawah sadarnya, ingatan bawah sadarnya kan tidak dibantal dan di kasur, tidak di kekiniannya, ngoblung, ngacaprak, ngalir ngidul, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Inilah penyebab utama batin gelisah. Ruhnya menyimpang dari jasad, badannya lalai dari jasad. Jadi ada kekuatan bawah sadar yang mengendalikan dari tempat yang tidak terlihat. Kekuatan bawah sadar inilah yang menyebabkan batin goplah, menyimpang melulu dari kekiniannya, tidak hadir di kekiniannya bersama jasad, bersama badan yang sudah dibantal dan di kasur. Maka karena batin goplah ini susah tidur. Jadi sebetulnya rumus tidur mudah itu sangat sederhana Bapak Ibu. Bila badan dibantal dan di kasur, batinnya, pikirannya, ruhnya, ingatannya juga harus dibantal dan di kasur. Sehingga terjadi kesatuan jasad dan ruh, kesatuan badan dan batin. Badan dibantal dan di kasur, ruh pun dibantal dan di kasur, maka seseorang pun menjadi mudah tidur. Karena itulah kenapa orang tarekat, orang-orang yang aktif berzikir kepada Allah, batinnya tidak gelisah, batinnya tetap bahagia. Batinnya seperti pohon hijau yang segar. Karena pikirannya tidak kemana-mana, batinnya tidak goplah. Jadi orang yang berzikir, dengan setiap hari dia berzikir, sebetulnya dia sedang melatih batinnya. Dia melatih untuk mengendalikan liarnya ingatan bawah sadar. Karena pezikir itu terus-menerus melatih batinnya agar ingatan bawah sadar tidak goplah, tidak liar, agar batinnya itu tidak ngablung, ngacaprak, ngalir, ngidul. Dengan zikir itu dia melatih batinnya untuk terus-menerus selalu hudur di kekiniannya. Maka itu pezikir cenderung bahagia kapanpun dan dimanapun dia berada. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, sampai di sini, maka apa itu yang disebut dengan gelisah? Gelisah itu adalah goplah. Tidak ada kesatuan antara jasad dan ruh, badan dan batin. Apapun bentuk kegelisahan yang kita rasakan, maka itu semua disebabkan oleh menyimpangnya ruh dari jasad, menyimpangnya pikiran bawah sadar kita dari badan. Ingatan bawah sadar ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Keadaan batin seperti inilah yang menyebabkan kita gelisah seperti pohon yang kering tadi. Lalu apa itu bahagia? Bahagia itu
Bila batin hudur di kekiniannya, tidak goplah. Bila badan di masjid, ruh di masjid. Badan di rumah, ingatan bawah sadar di rumah. Bila badan sudah dibantal dan di kasur, pikiran bawah sadar juga dibantal dan di kasur. Inilah sebetulnya bahagia. Ada kesatuan antara jasad dan ruh, antara badan dan batin kita. Dan demikian semakin kuat pengertian kita kenapa kita membutuhkan zikir, yaitu sebagai alat bagi kita untuk membersihkan, membina, dan membereskan kerusakan dan keliaran batin bawah sadar kita, hati kita. Maka dengan mendawamkan zikir kepada Allah, artinya kan kita terus-menerus memperhatikan, menyiramkan air-air segar zikrullah pada tanah hati kita, tanah batin kita, sehingga pohon-pohon kesadaran pun akan tumbuh dengan suburnya di taman batin rohaniah kita, sehingga di dalam kondisi apapun, dimanapun, kita tetap bisa menikmati hidup ini. Kita akan selalu berbahagia zahir dan batin. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan laharatul mu'azzam yang mukarram guru agung para sahabat Sayyidi Syekh Sahib wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.